I'm okay, I'm fine. Kincana, kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya atas nama Muhammad Imran. Saya Ana Puspitasari. Saya Nur Anissa. Saya Dewi Nursida. Dan saya Anissa Triazahra Salman. Di sini kami akan membahas materi mengenai validitas data dan instrumen penelitian. Untuk pembahasan lebih jelasnya, mari simak video berikut ini. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari instrumen penelitian, jenis-jenis instrumen penelitian, dan fungsi instrumen penelitian. Jadi, instrumen penelitian dapat diartikan pula sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data-data yang secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Jadi, semua alat yang mendukung suatu penelitian bisa disebut instrumen penelitian atau instrumen pengumpulan data. Selanjutnya teman-teman, jenis-jenis instrumen penelitian. Yang pertama yaitu kuesioner. Kuesioner ini digunakan untuk mengumpulkan data dari responden secara internet atau melalui internet. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara ini digunakan untuk menggali data secara mendalam dari narasumber. Yang ketiga yaitu observasi, di mana instrumen yang digunakan untuk mengamati perilaku atau kejadian secara langsung. Yang keempat yaitu tes. Tes ini digunakan dalam penelitian, pendidikan atau psikologi untuk mengukur kemampuan, pengetahuan atau aspek-aspek tertentu. Adapun fungsi instrumen penelitian, yang pertama yaitu mengumpulkan data yang valid dan reliable. Yang kedua, mengarahkan proses pengumpulan data agar sistematis dan efisien. Dan yang ketiga, menjamin konsistensi dalam pengukuran antar responden atau objek. Dan yang terakhir yaitu membantu menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian secara objektif. Nah, oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan mengenai pengertian instrumen penelitian. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai atau saya akan menjelaskan mengenai tahapan pembuatan instrumen penelitian. Nah, di mana yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan penelitian. Nah, pada tahap ini, peneliti itu menentukan fokus utama penelitian, merumuskan masalah, serta mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti. Nah, tujuan ini menjadi dasar dalam merancang instrumen agar sesuai dengan arah dan kebutuhan penelitian. Nah, yang kedua yaitu studi literatur. Nah, setelah tujuan dan variabel ditentukan, peneliti melakukan studi literatur untuk mencari dasar teori yang relevan. Studi ini bertujuan untuk menggali konsep, definisi operasional variabel, serta indikator-indikator yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya. Nah, dengan demikian, peneliti dapat memastikan bahwa instrumen yang dikembangkan memiliki landasan teoritis yang kuat. Yang ketiga, itu menentukan jenis instrumen. Nah, langkah selanjutnya teman-teman adalah menentukan jenis instrumen yang paling sesuai dengan pendekatan penelitian. Nah, misalnya dalam penelitian kuantitatif sering digunakan kuesioner atau tes, sementara dalam penelitian kualitatif lebih banyak menggunakan pedoman wawancara atau observasi. Nah, pemilihan instrumen ini teman-teman harus disesuaikan dengan tujuan dan metode penelitian yang diinginkan. Nah, yang keempat yaitu menyusun indikator dan butir instrumen. Nah, setelah jenis instrumen tadi dipilih, peneliti mulai menyusun indikator dari setiap variabel berdasarkan hasil studi literatur. Nah, dari indikator-indikator tersebut dikembangkan butir-butir pertanyaan atau pernyataan yang akan digunakan dalam instrumen. Nah, butir-butir ini harus disusun secara sistematis dan sesuai dengan teknik pengukuran yang digunakan. Misalnya skala Likert, pilihan ganda, atau pertanyaan terbuka. Nah, yang kelima teman-teman yaitu uji validitas isi atau content validity. Nah, instrumen yang telah disusun kemudian diuji validitas isinya. Nah, uji ini dilakukan dengan meminta pendapat para ahli atau expert judgment
untuk menilai kesesuaian dan kelayakan setiap butir instrumen. Nah, para ahli akan mengevaluasi apakah butir-butir yang dibuat telah mencerminkan indikator dan variabel yang dimaksud serta memberikan masukan untuk perbaikan. Nah, yang keenam yaitu uji coba instrumen atau tryout. Nah, setelah dilakukan validasi isi dan revisi awal, teman-teman, instrumen diuji coba kepada responden dalam skala kecil. Nah, tujuan uji coba adalah untuk mengetahui kejelasan bahasa, tingkat pemahaman responden, dan efektivitas waktu pengisian. Nah, hasil uji coba ini akan memberikan gambaran awal mengenai kualitas instrumen sebelum digunakan secara halus. Yang ketujuh, teman-teman, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Nah, selanjutnya peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap data hasil uji coba. Nah, uji validitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen benar-benar mengukur variabel yang dimaksud. Sementara itu, uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi instrumen dalam mengukur. Nah, salah satu teknik yang umum digunakan dalam uji reliabilitas adalah alpha cronbach. Nah, yang kedelapan, teman-teman, yaitu revisi instrumen. Nah, berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas, peneliti kemudian merevisi instrumen. Butir-butir yang tidak valid atau tidak variabel diperbaiki atau dihilangkan. Teman-teman, butir-butir yang tidak valid atau tidak reliable itu diperbaiki atau dihilangkan, dan bila perlu ditambahkan butir baru yang lebih representatif. Nah, revisi ini penting agar instrumen yang digunakan itu memiliki kualitas yang baik dan dapat memberikan data yang akurat. Nah, dan yang terakhir itu, teman-teman, itu finalisasi instrumen. Nah, tahapan terakhir adalah finalisasi instrumen, yaitu menyusun versi akhir instrumen yang telah melalui semua proses validasi dan perbaikan. Nah, pada tahap ini, peneliti juga dapat menyusun petunjuk pengisian instrumen dan memastikan bahwa format tata bahasa serta urutan pertanyaan itu telah tertata dengan baik agar mudah digunakan dalam penelitian utama. Nah, mungkin itu saja, teman-teman, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Teman, di sini saya akan membahas mengenai validitas data dan jenis-jenis validitas data. Nah, validitas adalah sejauh mana data yang dikumpulkan sesuai dengan variabel yang ingin diukur. Ini berarti bahwa data tersebut harus benar-benar mencerminkan apa yang seharusnya diukur dalam penelitian. Nah, validitas memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya, sehingga hasil penelitian dapat diandalkan. Nah, dalam penelitian kuantitatif, validitas data diuji menggunakan uji statistik seperti korelasi. Nah, uji statistik ini membantu menentukan seberapa kuat hubungan antara variabel yang diukur dengan data yang diperoleh. Nah, sedangkan dalam penelitian kuantitatif, validitas data diuji dengan metode seperti triangulasi dan member checking. Nah, triangulasi melibatkan penggunaan berbagai sumber data atau metode pengumpulan data untuk memverifikasi temuan. Nah, member checking adalah proses di mana peneliti kembali ke partisipan penelitian untuk memvalidasi interpretasi data. Nah, dengan kata lain, validitas data adalah tentang memastikan bahwa data yang kita kumpulkan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur, baik dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis validitas data. Nah, yang pertama, validitas isi. Validitas isi berfokus pada sejauh mana isi suatu instrumen seperti tes atau kuesioner mencakup semua aspek dari konstruk atau konsep yang ingin diukur. Ini memastikan bahwa instrumen tersebut merepresentasikan seluruh domain konten yang relevan. Yang kedua, validitas konstruk. Validitas konstruk berkaitan dengan seberapa baik suatu instrumen mengukur konstruk teoritis yang mendasarinya. Ini melibatkan pengujian apakah skor pada instrumen tersebut sesuai dengan teori yang ada. Validitas konstruk memastikan bahwa instrumen mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur dan bukan sesuatu yang lain. Nah, yang ketiga, validitas kriteria.
Nah, validitas kriteria ini menilai seberapa baik skor pada suatu instrumen berkorelasi dengan kriteria eksternal atau ukuran lain yang relevan. Nah, ini menguji apakah instrumen tersebut dapat memprediksi atau mengkonfirmasi hasil yang diharapkan berdasarkan kriteria eksternal. Nah, yang keempat, validitas eksternal. Validitas eksternal berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat digenerasikan ke populasi, situasi atau konteks lain. Nah, ini menguji apakah temuan penelitian dapat diterapkan di luar sampel atau settingan penelitian. Nah, secara keseluruhan, validitas data adalah konsep penting dalam penelitian yang memastikan bahwa instrumen pengukuran benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur dan bahwa hasil penelitian dapat dipercaya dan bermakna. Baik teman-teman, saya di sini akan melanjutkan poin materi selanjutnya, yaitu tentang pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Teman-teman, pengujian validitas dan reliabilitas instrumen bertujuan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi hasil pengukuran dalam penelitian. Validitas memastikan instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur, sementara reliabilitas memastikan hasil pengukuran konsisten jika diulang. Nah, teman-teman, adapun tujuan dari validitas yaitu untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan memberikan hasil pengukuran yang akurat dan relevan dengan tujuan penelitian. Nah, adapun jenis-jenis validitas. Yang pertama itu validitas isi, yaitu menilai sejauh mana butir-butir instrumen mencerminkan isi atau dominan yang ingin diukur. Selanjutnya itu validitas kriteria, yaitu menilai sejauh mana instrumen memprediksi atau berhubungan dengan kriteria eksternal yang relevan. Yang ketiga itu validitas konstruk, yaitu menilai sejauh mana instrumen mengukur instruksi teoritis yang ingin diukur. Teman, adapun cara pengujian validitas. Yang pertama, validitas isi, yaitu melibatkan ahli di bidang terkait untuk menilai relevansi butir-butir instrumen. Yang kedua itu validitas kriteria, yaitu membandingkan hasil instrumen dengan kriteria eksternal yang sudah ada. Yang ketiga itu validitas konstruk, yaitu menggunakan metode statistik seperti analisis faktor untuk mengevaluasi hubungan antara butir-butir instrumen. Nah, poin selanjutnya itu tentang reliabilitas. Teman-teman, reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil pengukuran yang diperoleh dari instrumen yang sama pada kondisi yang berbeda. Adapun tujuan dari reliabilitas yaitu untuk memastikan bahwa instrumen memberikan hasil yang sama atau serupa jika digunakan kembali pada subjek yang sama atau pada kondisi yang sama. Adapun jenis-jenis reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas test result, yaitu mengukur konsistensi hasil pengukuran dari instrumen yang digunakan pada waktu yang berbeda. Yang kedua, reliabilitas bentuk ekuivalen, yaitu mengukur konsistensi hasil pengukuran dari instrumen yang berbeda tetapi dirancang untuk mengukur konsep yang sama. Yang ketiga itu reliabilitas internal konsisten, yaitu mengukur konsistensi hasil pengukuran dari butir-butir instrumen yang berbeda dalam instrumen yang sama. Adapun cara pengujiannya, yang pertama itu reliabilitas test retest, itu memberikan instrumen kepada subjek pada waktu yang berbeda dan membandingkan hasil pengukuran. Yang kedua itu reliabilitas bentuk ekuivalen, yaitu memberikan instrumen yang berbeda kepada subjek dan membandingkan hasil pengukuran. Yang ketiga itu reliabilitas internal konsisten, yaitu menggunakan metode statistik seperti Cronbach's alpha untuk mengevaluasi konsistensi butir-butir instrumen. Adapun contoh pengujian validitas dan reliabilitas. Yang pertama, contoh untuk validitas, yaitu misalnya sebuah kuesioner yang dirancang untuk mengukur kepuasan pelanggan harus valid dalam mengukur kepuasan pelanggan, bukan hanya mengukur aspek lain yang tidak relevan. Selanjutnya itu contoh reliabilitas, yaitu misalnya sebuah skala pengukuran kecemasan harus reliable, sehingga hasilnya akan konsisten jika digunakan kembali pada subjek yang sama. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan.
Nah teman-teman, setelah kita mendengar dari beberapa teman-teman kita yang sebelumnya menjelaskan terkait validitas data dan instrumen penelitian, maka sekarang saya akan menjelaskan apa hubungan dari kedua tersebut. Gampangnya begini teman-teman, kalau instrumen kita bagus, maka data yang akan kita kumpulkan juga akan valid. Tapi jika instrumennya ngaco, data yang akan kita dapatkan juga ikut-ikutan ngaco. Contohnya begini teman-teman, misalkan kita membuat survei tentang bagaimana tingkat stres mahasiswa, tapi pertanyaannya seperti, apakah kamu suka jalan-jalan? Nah, lah ini kan hobi, bukan dari stres. Yang benar itu seperti saya merasa sulit tidur karena kepikiran ujian atau kepikiran tugas. Terus kemudian kita berikan skala antara 1 sampai 5 sehingga kita bisa menilai bahwa bagaimana tingkat mahasiswa ini mengalami stres. 1 misalkan tidak stres dan 5 sangat stres. Nah, itulah yang menyebabkan penelitian kita menyentuh segala indikator dari stres mahasiswa tersebut. Baik teman-teman, setelah saya tadi menjelaskan bagaimana sih hubungan antara validitas data dengan instrumen penelitian, sekarang saya akan menjelaskan implikasinya ke kualitas data itu bagaimana. Nah, simpelnya begini teman-teman, kalau kualitas data kita bagus, data juga yang akan kita hasilkan akan berkualitas. Artinya dengan demikian, data yang kita peroleh dapat dianalisis dengan tenang, hasilnya juga dapat dipercaya, dan kesimpulan yang kita hasilkan juga akan masuk akal. Tapi kalau datanya tidak valid, wah, bisa-bisa kita ngasih kesimpulan yang menyesatkan terhadap pembaca dari penelitian kita. Sayang banget kan, kita udah capek-capek ngumpulin data, tapi datanya itu tidak bisa digunakan. Kita sudah meluangkan waktu kita untuk melakukan penelitian, kuesioner, atau melakukan wawancara, tapi data atau hasil yang kita dapatkan tidak sesuai. Jadi kesimpulannya begini teman-teman, instrumen data penelitian yang tepat akan menghasilkan data yang valid. Data yang valid akan menghasilkan data yang berkualitas.